Kisah sahabat Nabi Abbas bin Ubadah radhiyallahu anhu. Abbas bin Ubadah bin Natlah merupakan sahabat Ansar yang mula-mula memeluk Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awalun. Ia berasal dari Bani Sulaim bin Auf, suku Khazraj, dan termasuk salah satu dari 12 orang yang berbayat kepada Rasulullah di Aqobah yang pertama. Ia juga menyertai Bayatul Aqobah yang kedua, sebagai tonggak awal pembentukan negeri Muslim di Madinah. Pada Bayatul Aqobah kedua itu, setelah Abul Haytham berpidato kepada kaumnya, suku Aus, untuk menerima dan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Ubadah juga berpidato kepada kaumnya, suku Khazraj dengan ajakan yang sama. Antara lain ia berkata, "Jika kalian menyaksikan harta benda kalian musnah, dan orang-orang terhormat di antara kalian terbunuh, apakah kalian akan melemparkan beliau ke dalam kehancuran, dan tidak melindunginya dari musuh? Jika itu terjadi, maka demi Allah, itu adalah kehinaan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Bawalah beliau, korbankanlah harta kalian dan tidak mengapa orang-orang terhormat kalian terbunuh, karena demi Allah, itu akan menjadi kebaikan di dunia dan akhirat." Prosesi Bayatul Aqobah kedua itu terjadi pada sepertiga malam yang terakhir pada salah satu hari tasyrik. Memang dipilih waktu yang sepi dan gelap untuk tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi setelah seluruh proses bayat itu selesai, ada seorang kafir yang memergoki kumpulan tersebut. Ia berteriak di tempat ketinggian, "Wahai orang-orang yang ada di dalam rumahnya, apakah kalian menghendaki Muhammad dan orang yang berkumpul bersamanya, yang telah keluar dari agama nenek moyangnya? Lihatlah, mereka berkumpul di tempat penggembalaan kalian. Demi Allah, ini krisis Aqobah," kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ucapan Nabi, Abbas bin Ubadah berkata, "Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, jika engkau berkenan, besok kami akan menghabisi penduduk Mina dengan pedang-pedang kami." Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak diperintahkan untuk itu. Kembalilah kalian ke tenda kalian." Mereka kembali ke tenda masing-masing dan tidur. Keesokan harinya, beberapa pembesar Quraisy datang ke perkemahan penduduk Yasrib dan menanyakan kebenaran peristiwa semalam. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin rombongan haji dari Yasrib, dengan tegas berkata, "Itu bohong. Kaumku tidak mungkin bertindak secara lancang melangkahiku. Apapun yang dilakukan penduduk Yasrib, mereka selalu meminta pertimbangan dariku." Sementara itu, 70 lebih orang yang telah memeluk Islam berbaur dengan yang lainnya, dan sama sekali tidak berkomentar apa-apa. Kaum Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bukti dan saksi yang menguatkan dugaannya tersebut. Inilah titik tolak awal bangkitnya Islam. Dua suku terkuat di Madinah yang sebelumnya saling berperang bersedia berkorban untuk mendukung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua tokohnya, Abbas bin Ubadah dari Khazraj dan Abul Haytham at-Tayyihan dari Aus, berhasil meyakinkan kaumnya untuk berdiri di belakang Nabi demi menegakkan dan memenangkan Islam.